Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan. Supir truk bersama pocong pada malam hari. Bayangkan jika kamu di situasi ini, di malam yang sunyi di kabin truk ditemani pocong saat nyupir sendirian. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Lanjut saja ke ceritanya. Jauh di sudut pedesaan yang damai, seorang pria bernama Dika menjalani hidupnya sebagai supir truk. Di usianya yang sangat menginjak 30-an, sosoknya yang tegap dengan raut wajah penuh pengalaman menjadi ciri khasnya. Mitsubishi Canter yang ia kemudikan bukan sekedar kendaraan baginya. Truk itu adalah bagian dari jiwanya, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya, bahkan sebelum fajar menyingsing. Dengung mesin truknya telah memecah kesunyian desa, bersiap menghadapi tantangan baru di jalan raya. Dalam setiap perjalanan, Dika ditemani oleh Izal, seorang pemuda energik di awal 20-an yang berperan sebagai keneknya. Namun hubungan mereka lebih dari sekedar atasan dan bawahan. Mereka adalah saudara dalam perjalanan. Ia dengan cadangan gasnya dan semangat mudanya membuat setiap perjalanan terasa lebih ringan. Bersama mereka menghadapi berbagai situasi, dari tawa riang hingga kecemasan saat melintasi rute-rute sepi di kegelapan malam. Setiap perjalanan keluar desa selalu menyimpan cerita tersendiri. Mereka bertemu berbagai gerakan unik di jalan, menghadapi tantangan cuaca saat hujan membasahi aspal, atau mengalami kejadian ganjil yang sulit dijelaskan. Bagi Dika, truk bukan hanya sarana mencari nafkah. Ia adalah saksi bisu dari sekian banyak pengalaman yang terukir dalam memorinya. Tetapi malam ini berbeda dari biasanya. Tanpa mereka duga, sebuah pengalaman misterius akan menghampiri mereka. Di antaranya, dinginnya udara malam dan kesunyian desa yang mereka lalui. Dika dan Izal akan menghadapi sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangan mereka tentang perjalanan malam selamanya. Panggil Izal sambil mengusap tengkuknya yang merinci. Kok suasananya beda ya malam ini? Dika melirik rekannya sekilas, berusaha tetap tenang. Namanya juga malam, Zal. Udah biasa kan kita lewat sini. Iya sih mas, tapi Iyal mengamati sekelilingnya dengan gelisah. Rasanya sepi banget, beda dari biasanya. Memang benar, malam itu terasa lebih mencekam. Jalanan yang biasanya masih dihiasi cahaya temaram dari rumah-rumah penduduk, kini gelap gulita. Hanya lampu truk mereka yang membelah kegelapan menerangi jalanan berliku di depan. Pandangan mereka tertuju pada sosok figur di kejauhan. Seorang wanita berpakaian putih berdiri di tepi jalan dengan tas kecil di tangannya. Berhenti nggak ya mas? Iyal bertanya ragu. Dika menurunkan kecepatan truknya, mencoba mempertimbangkan situasi kalau ada yang butuh bantuan. Kalimatnya terputus ketika sosok itu mendadak lenyap dari pandangannya. Iyal terlonjak kaget. Mas, tadi itu apa? Astagfirullah. Dika menarik nafas dalam, membaca doa Zal. Perjalanannya berlanjut dalam keheningan. Udara terasa semakin dingin dan suara mesin truk yang biasanya menggelegar kini seperti berbisik. Rute yang sudah mereka hafal di luar kepala terasa asing, seolah mereka memasuki dunia yang berbeda. Saat berbelok di tikungan berikutnya, lampu truknya menyinari pemandangan yang membuat keduanya tercekat. Di tengah jalan, seekor kucing hitam duduk tanpa bergerak. Matanya yang bersinar kemasan memantulkan cahaya lampu truk. Mas, bisik Izal, itu kucing biasa kan? Belum sempat Dika menjawab, kucing itu melompat ke sisi jalan dan menghilang dalam kegelapan. Bersamaan dengan itu, radio truk yang sejak tadi mati tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan musik dangdut samar-samar bercampur dengan suara drastis. Malam itu
Jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bang Dika dan Izal baru saja mengantarkan muatan terakhir mereka ke sebuah desa terpencil. Jam yang menunjukkan hampir setengah malam, dan jalanan yang masih melewati ini dikenal penuh cerita mistis. Sebenarnya, Bang Dika bukan tipe orang yang mudah gentar, tapi malam itu adalah sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Bang, kata Izal sambil memandang keluar jendela truk. Matanya yang melirik ke arah pohon-pohonan yang menjulang di tepi jalan. Atau enggak, katanya jalan ini dulu tempat kecelakaan maut. Bang Dika mengangguk pelan. "Iya, gua pernah dengar juga," jawabnya suaranya agak bergetar. Katanya sosok tanpa kepala sering muncul di sini. Iyal terdiam, seolah membayangkan sosok itu di pikirannya. Tinggi besar, enggak ada kepala, cuma jalan mondar-mandir cari mangsa. Mereka terus melaju, truk melintas jalan yang sediampit hutan lebat di kiri dan kanan jalan. Di luar hanya suara mesin yang menggema, memecahkan kesunyian yang semakin menegangkan. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon. Beberapa kali mereka mendengar bunyi seperti langkah berat di luar sana, seolah ada yang mengikutinya. Tiba-tiba, mesin truk tersendat dan lampu depan meredup sebentar, seperti hendak padam. Bang Dika mencoba menenangkan diri sambil menekan gas lebih dalam, tapi truk tetap melambat hingga akhirnya berhenti total. Jalanan sekitar mereka gelap gulita, hanya diterangi samar oleh cahaya bulan. Izal mulai gelisah, matanya melirik keluar jendela dengan rasa was-was. "Bang, gua merasa gak enak nih, kayak ada yang ngeliatin kita dari belakang." Bang Dika berusaha tenang, tapi ia tahu betul cerita yang beredar tentang jalanan ini. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Coba kita lihat keluar, mungkin truknya cuma mogok sebentar." Saat mereka turun dari truk, terdengar suara langkah kaki berat yang menggema dari belakang. Bang Dika dan Izal saling berpandangan. Tubuh mereka perlahan mereka berbalik, dan di kejauhan di tengah cahaya bulan tampak seseorang, bayangan besar tanpa kepala, berdiri diam, tubuhnya tinggi dan kekar. "Bang, itu dia sosok yang orang-orang ceritain." Tanpa membuang waktu, mereka segera kembali ke truk, mencoba menyalakan mesin. Jari Bang Dika gemetar saat ia memutar kunci, berharap mesin menyala, tapi sosok itu semakin mendekat. Langkahnya terdengar berat dan melambat. Setiap langkah seolah menguncang tanah di bawah mereka. Akhirnya, mesin truk menyala dengan deru keras. Bang Dika segera menekan pedal gas, melesat meninggalkan sosok itu di kejauhan. Namun, bayangan tanpa kepala itu masih bisa mereka lihat dari kaca spion. Berdiri diam di tengah jalan, memperhatikan mereka hingga menghilang di balik kabut malam. Di dalam truk, Bang Dika dan Izal hanya terdiam, jantung mereka belum kencang. Di dalam truk, Bang Dika dan Izal hanya terdiam, jantung mereka belum kencang. Tanpa mereka sadari, perjalanan malam ini telah membawa mereka pada cerita yang sesuatu hari akan mereka ceritakan kembali, tentang sosok tanpa kepala yang hanya muncul lagi bagi mereka yang berani menyusuri jalan angker di tengah malam. Suasana jalanan tersebut sangatlah sepi. Memang banyak cerita dari orang-orang yang mengatakan jalan itu angker. Sosok yang paling terkenal di jalanan itu adalah sosok tanpa kepala dengan postur tubuh tinggi berisi. Malam itu Dika dan Izal terpaksa melewati jalanan tersebut karena muatan mereka harus sampai pagi-pagi sekali. Biasanya mereka selalu menghindari rute ini setelah maghrib, tapi kali ini tidak ada pilihan lain. "Bang, serem amat ya malam ini," Izal berbisik sambil memerpat jaketnya. "Kayaknya lebih sepi dari biasanya deh." Dika mengangguk pelan, matanya fokus ke jalan. Namanya juga jalan angker, Zal. Pasang telinga baik-baik saja, jangan sampai ketiduran. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan seperti tangan-tangan raksasa
yang mencoba mengapai truk mereka. Tiba-tiba lampu truk menyorot sesuatu di kejauhan. Awalnya seperti bayangan kabur, tapi semakin dekat semakin jelas sosok figur tinggi besar berdiri tengah jalan. Bang, bang, suara Izal bergetar. Itu yang diceritakan Bang Somad kemarin ya. Dika tidak menjawab. Tangannya mencengkram setir lebih erat saat sosok itu mulai terlihat jelas. Postur tubuhnya tinggi berisi mengenakan baju putih kusam. Tapi yang membuat darahnya mereka berdesir di atas bahunya yang kekar itu tak ada kepalanya. Penampakan ini kembali menghantui mereka di depan mata kepala mereka. Sosok itu tetap berdiri di sana, tak bergerak meski tanpa kepala. Mereka bisa merasakan seolah-olah sedang diawasi. Suara radio yang tadinya mati mendadak nyala sendiri, memutar suara statis yang bercampur dengan bisikan-bisikan samar. Truk mereka yang terus melaju pelan. Saat jarak semakin dekat, sosok itu perlahan mengangkat tangannya seperti memberi isyarat untuk berhenti. Tapi Dika justru menginjak gas lebih dalam. Izal berteriak ketika sosok itu tiba-tiba muncul di samping jendela truk. Tangannya yang pucat mencoba meraih ke dalam kabin. Dika segera membaca doa sambil mempercepat laju truk. Suhu dalam kabin mendadak turun drastis. Kaca-kaca mulai berembun. Mereka bisa mendengar suara ketukan berdasar. Mereka bisa mendengar suara ketukan keras di bagian belakang truk. Jangan noleh ke belakang, Dik, memperingatkan saat melihat Izal hampir menoleh, terus membaca doa. Mereka melaju dalam. Ketenggangan suara ketukan masih terdengar sesekali, tapi semakin lama semakin melemah. Akhirnya setelah melewati tikungan besar, suasana mulai berubah. Udara kembali normal dan radio kembali mati dengan sendirinya. Bang Dika pada siang itu mengambil muatan ke desa di lereng gunung tinggi. Ia akan mengambil kubis penuh di bak truknya. Setelah selesai membuat sayur kubis tersebut, jam menunjukkan pukul 5 sore. Kini ia sendiri tidak ada Izal karena ia sedang tidak enak badan. Mau berangkat sekarang, Bang? Tanya Pak Tani yang membantu memuat kubis. Udah sore ini, nanti keburu gelap di jalan. Dika mengusap wajahnya yang keringatan. Iya, Pak. Mau gimana lagi, besok pagi harus sudah sampai pasar. Hati-hati ya, Bang. Pak Tani tua itu memberikan sebotol air putih pada Dika. Apalagi sendirian. Jalanan turunan ini akan bahaya kalau malam. Dika mengangguk sambil meneguk air, memberikan Pak Tani. Dalam hati ia sedikit menyesal tidak menunggu besok pagi saja. Tapi orderan tidak bisa ditunda. Sayur harus segera sampai pasar, atau tidak akan busuk di jalan. Matahari mulai tenggelam saat truk mulai melaju pelan menuruni lereng gunung. Kabut tipis mulai turun. Ke suasana pegunungan di sore hari, Dika menyalakan lampu truk, fokus mengendalikan kendaraannya di jalan menurun yang berkelok-kelok. Bismillah, gumamnya kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap mulai perjalanan. Sekitar setengah jam kemudian, langit sudah gelap sepenuhnya. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Dika harus ekstra hati-hati, apalagi rem truk harus dijaga agar tidak terlalu panas di turunan panjang ini. Tiba-tiba dari kejauhan lihat lampu sen, kendaraan berkedip-kedip. Sebuah truk tampak berhenti di pinggir jalan. Dika memperlambat lajunya, berniat membantu jika ada masalah. Sudah jadi kebiasaan sesama supir truk untuk saling menolong di jalan. Namun saat jarak semakin dekat, truk itu terlihat aneh. Modelnya seperti truk lama tahun 80-an dengan cat yang sudah sangat pudar. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, tapi lampu sen terus berkedip. Aneh, gumam Dika. Perasaan tadi siang gak ada truk mogok di... Ketika hampir sejajar dengan truk tersebut, Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari kaca spion ia melihat sosok tinggi besar tanpa kepala berdiri di samping truk tua itu, seolah memberi isyarat untuk berhenti. Jantung Dika berdegup kencang. Ia teringat cerita-cerita horor di jalan ini, termasuk pengalaman sendiri dengan Izal beberapa waktu lalu. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak gas, membuat mesin truknya meraung di keheningan malam. Dari spion, sosok tampak mengangkat tangan dan tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari belakang. Muatan kubisnya seperti ada yang mengecak-ngecak.
Dika semakin panik, tapi ia memaksakan diri tetap fokus ke jalan. Satu kesalahan di jalan menurut ini bisa berakibat fatal. Suara berbisik dari bak belakang semakin keras, tapi Dika memutuskan untuk tidak berhenti. Ia terus melaju, mencoba doa tanpa berhenti, sampai akhirnya mencapai area yang lebih berlandai dan damai. Sebuah warung kopi tempat ia bisa berhenti. Dika akhirnya memberanikan diri memeriksa muatannya. Anehnya semua kubis masih terasa rapi, tidak ada yang berubah sedikit pun. Kenapa bang? Kok pucat? Tanya pemilik warung yang sudah kenal baik dengannya. Dika menceritakan pengalamannya sambil menyesap kopi panas. Bang Dika pun melanjutkan perjalanannya kembali setelah istirahat sejenak di warung kopi. Malam semakin larut, tapi setidaknya kabut sudah mulai tipis. Jalanan menurun sudah ia lewati. Kini medan yang ia hadapi relatif lebih landai meski berbelok-kelok. Alhamdulillah, tinggal beberapa jam lagi, gumamnya sambil melirik ke jam di dashboard yang menunjukkan pukul 22.15. Truk melaju dengan kecepatan stabil. Suara mesin yang sudah sangat ia kenal terdengar normal, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah sendirian malam ini. Sesekali terdengar suara gesekan daun kubis di bak belakang saat melewati jalanan yang tidak rata. Di kejauhan, Dika melihat deretan pohon besar yang sudah ia hafal, penanda bahwa ia akan melewati area pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Biasanya, ia dan Izal selalu membaca doa lebih keras saat melewati area ini. Ucapnya pelan, kebiasaannya semakin sering ia lakukan sejak ia berangkat. Baru saja truk mencapai gerbang kuburan tua yang ditumbuhi sulur-sulur tanaman rambat. Tiba-tiba lampu depan truknya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dika memerintahkan dahi ini karena aneh, karena baru kemarin ia mengganti 2 bolam lampunya. Lah kenapa ini? Ia pun mencoba menekan-nekan saklar lampu beberapa kali, tapi tidak ada responnya. Dengan sangat terpaksa Dika menempikan truknya tepat di depan gerbang kuburan. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar sayup-sayup dari arah pemakaman. Setelah memastikan rem tangan sudah terpasang kuat, ia turun dari kabin. Suara sepatunya beradu dengan kerikil terdengar begitu keras di keningan malam. Mudah-mudahan cuma kabel lepas. Gumamnya berusaha mengusir pikirannya aneh yang mulai bermunculan. Ia membuka kap mesin dan menyorotkan senter memeriksa sambungan-sambungan kabel dengan teliti. Celing, kedua lampu depan truk mendadak menyala terang, membuat Dika terloncat kaget. Cahayanya menyorot tepat ke arah gerbang kuburan tua, menerangi sulur-sulur tanaman yang bergoyang-goyang pelan, tertiup angin malam. Dika pun melanjutkan perjalanannya, kembali setelah memastikan lampu truknya sudah menyala normal. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang starter. Suara mesin yang menderu memberikan sedikit rasa aman di tengah kesunyian malam. Yang baru saja itu apaan? Gumamnya masih berusaha menenangkan diri. Tangannya meraih 2 Sprosnelli, berniat memindahkan gigi untuk melaju. Namun tepat saat itu, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di kursi sebelahnya, yang biasa diduduki Izal, ada seorang putih yang duduk tegak. Sosok itu terbungkus kain kafan dari kegelapan hingga kaki dengan ikatan-ikatan gas di beberapa bagian. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu kabin dan melompat keluar hampir tersandung kakinya sendiri. Ia berlari beberapa meter menjauh dari truk. Jantungnya berdebar kencang. Tak karuan dari jarak itu, ia bisa melihat kabin truknya yang masih menyala. Tapi sosok putih itu sudah tidak lagi terlihat. Truk melaju kencang membelah kegelapan malam. Dika bahkan tidak berani mengurangi kecepatannya saat melewati beberapa lubang di jalan. Yang ada di pikirannya hanya satu, secepatnya mungkin menjauh dari tempat itu. Setidaknya hingga tikungan berikutnya, ia masih bisa menangkap samar-samar gerbang kuburan tua itu. Dan dari keja spionnya, dan entah hanya perasaannya atau bukan,